Halo semuanya teman-teman di YouTube channel RF Channel on YouTube, dan masih bersama Ryan Filbert. Saya mau bawa satu kabar yang mungkin membuat Anda khawatir, di mana pada tanggal 27 Mei 2020 produk reksadana milik Sinarmas dibekukan. Ini menjadi suatu hal, waduh, yang kemarin dibekukan belum ada kejelasannya, ternyata rugi dan lain sebagainya. Bagaimana? Nah, pada edisi kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan direktur dari Sinarmas Asset Management, dan silakan Anda cek percakapannya, dan semoga untuk video ini bisa memberikan pandangan bagi Anda dalam berinvestasi dan kejelasan dari kondisi investasi Anda pada Sinarmas Asset Management. Oke, kita tonton sekarang. Sebagai direktur dari Sinarmas Asset Management. Nah, di ujung telepon ini saya pakai conference call. Jadi, halo Pak Jamil, selamat sore Pak. Sore. Iya Pak, terima kasih loh atas kesempatannya. Saya boleh bisa ngobrol sama Bapak di sore hari ini. Nah, Ya, Pak, sama-sama. iya, jadi di channel saya ini kan memang cukup banyak teman-teman investor yang juga nanya ke saya terkait dengan ada berita baru Lebaran dikasih informasi mengenai Sinarmas Asset Management disuspensi oleh OJK. Nah, Ya, bisa kira-kira Pak Jamil untuk menjelaskan nggak Pak, kira-kira apa yang sedang terjadi, dan mungkin biar teman-teman yang hari ini juga tengah berinvestasi juga bisa lebih tenang terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan, seperti itu loh Pak. ya. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada para investor yang juga mungkin sudah berinvestasi di produk-produk kami Sinarmas Asset Management ya. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa produk-produk reksadana Sinarmas Asset Management saat ini dalam kondisi yang aman ya, kita juga bisa manage dengan baik ya, dan kita juga selama ini juga pemilihan portofolio, strategi investasi semuanya kita lakukan dengan konservatif ya. Namun apa yang terjadi saat ini memang lebih disebabkan kepada ada dua fund yang kita kelola, khususnya fixed income fund yang menurut OJK kita ada sedikit miss dalam administrasi ya. Uh, Hmm. dan kita ketahui bersama bahwa pada saat Maret itu memang pada awal masa pandemi COVID itu kita ketahui bahwa market di pasar modal itu sangat volatile Hmm. dan resikonya sangat tinggi sekali saat itu ya. Ya. Kita tahu bagaimana pergerakan pasar saham ya, sesi satu, sesi 2 pergerakannya cukup tajam, bahkan Ya. ratusan poin, bahkan sampai pihak bursa sendiri juga sempat berapa kali melakukan suspend juga ya, Hmm. sehingga supaya tidak merugikan nasabah lah. Nah, Hmm. demikian pula yang terjadi pada pengelolaan reksadana kami khususnya di fixed income. Ya tentu Hmm. prioritas kita adalah dalam pengelolaan dana itu keamanan dana nasabah itu yang terpenting, itu prioritas kita ya. Betul, Nah, betul. tentu kita juga dalam kondisi market saat itu di awal-awal pandemi itu kita lebih berhati-hati, jangan sampai kita di tengah volatilitas harga itu kita malah merugikan nasabah. Nah, Hmm. itu yang kita sebetulnya berusaha untuk kelola dengan konservatif, dengan harapan supaya nasabah tidak dirugikan. Sebenarnya itu. Ya, tapi Hmm. karena dua fund itu dianggap misadministrasi sehingga menyebabkan beberapa produk reksadana yang lain juga terkena suspend ya. Oke. Uh, Termasuk juga reksadana saham gitu. Oh, oke. Jadi tadi darinya diawali hanya yang memang kesalahan dalam bentuk pencatatannya itu ada 2 produk, lalu justru malah saat ini ada 7 ya Pak ya yang terdata ya yang disuspend. Nah, kira-kira sendiri sudah ada informasi untuk kapan untuk suspensi ini nanti dibuka gitu Pak? Kita sudah melakukan klarifikasi kepada OJK dan kita Mm-mm. juga sudah menjelaskan poin-poin apa yang kita anggap penting, dan Hmm. setahu saya OJK juga sudah menerima klarifikasi kita. Mudah-mudahan Mm-mm. OJK bisa menerima itu dan bisa uh, dengan waktu yang secepat-cepatnya membuka suspend terhadap produk-produk reksadana kami.
Oh, oh baik baik. Oke. Sebetulnya reksadana kami itu hanya dilakukan suspend terhadap pembelian ya, tapi kalau penjualan Hmm. bisa berlangsung normal ya, Ah, oke. buat Jadi iya iya iya. pembelian unit baru gitu ya. Oh, jadi sementara tidak boleh tidak diperbolehkan suspensi ini terkait dengan mau membeli lagi itu yang tidak belum bisa. Ya, Tapi kalau untuk melakukan penjualan itu tidak ada masalah. Soalnya nggak mungkin ada masalah. buat teman-teman investor juga semua juga mungkin sebagai tambahan lagi Pak ya kalau menurut data saya bahwa Sinarmas Asset Management ini juga salah satu dari 10 manajer investasi dengan aset kelolaan yang besar ya Pak ya. Kalau saat ini ada berapa ya Pak Kita jumlah kelolaan posisi dari kita aset Sinar Mas Aset posisi Mas kita Jaya. saat ini ada di peringkat 6 dengan Baik, AUM lebih dari 30 triliun dan oke. lebih dari 65 produk reksadana yang kita kelola saat ini. Hmm, Ya, jadi sebetulnya secara track record ya, secara track record produk-produk kita itu di market itu banyak sekali mendapatkan penghargaan baik dari majalah investor, Infovesta, bahkan juga Bloomberg gitu. Jadi hmm, dari sisi produk track record kita tuh bagus, nggak iya, ada salah ya. Cuma justru karena di Maret ini di tengah kondisi COVID terjadi pergolakan gejolak di pasar modal sehingga iya. pencatatan kita agak sedikit kurang memenuhi persyaratan gitu aja. Oh, baik. Jadi kalau untuk para nasabah ya juga ya tentunya mungkin para investor yang memiliki produk Sinarmas sendiri dan juga mungkin ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, sekiranya nanti bisa mengikuti di mana Pak? Mungkin apakah bisa menghubungi langsung atau seperti apa Pak? Ya bisa menghubungi langsung. Ya kita kan Hmm, juga ada customer service, ya ada channel-channel yang kita terbuka lah. Ya kita sangat transparan dan kita juga berharap hal ini tidak berlangsung terlalu lama ya, dan sejauh ini banyak sekali nasabah yang tetap percaya dengan Sinarmas ya baik. karena Ya, track record kita yang sedemikian panjang ya ya, kita selalu komit ya untuk apa menjaga keamanan dana nasabah dan kita ya. juga komit dalam pengelolaan kita tuh menerapkan prinsip yang kehati-hatian prudent ya pemilihan underlying portfolio dan yang terpenting adalah komitmen dari Sinamas Group itu sendiri jangan Oke. lupa karena kita berada di bawah Sinamas Financial Services which Mm-mm. is kita merupakan grup konglomerasi yang besar ya tentu kita menjaga reputasi menjaga nama baik kita gitu. Iya, 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 iya. Oke, Pak. Oke, berarti thank you, Pak. Ini sudah memberikan penjelasan ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya akan rekap kepada teman-teman investor dan juga yang ada di channel. Mungkin yang pertama adalah ini menjadi suatu hal yang berbeda karena mungkin kan kemarin sempat ada yang khawatir, waduh, kemarin cukup banyak yang suspensi, jangan-jangan juga Sinarmas memiliki case yang sama. Ternyata ini bukan. Ini terkait daripada pencatatan dan semua hal yang dilakukan secara penawaran itu Sinarmas tetap comply. Ini menjadi suatu hal catatan yang sangat bagus saya kira ya yang untuk diketahui oleh teman-teman semua. Dan yang kedua adalah klarifikasi ini sudah dilayangkan kembali kepada otoritas jasa keuangan dan semoga saja otoritas jasa keuangan yang sudah mengerti atas apa yang dimaksud dari Sinarmas bisa sesegera mungkin untuk kembali melepas suspensi tersebut. Nah, yang ketiga ini yang menurut saya yang paling penting adalah komitmen dari Sinarmas Group sendiri bahwa kita juga dalam konglomerasi grupnya kuat dan juga tetap dipercaya bahkan sudah memiliki fund lebih daripada 60 produk yang artinya ini cuma 7 gitu. Ini menjadi suatu kepercayaan tersendiri kepada grup Sinarmas sendiri untuk bisa terus mengawal industri keuangan dengan baik gitu ya Pak ya kira-kira ya. Ya, Oke. Mungkin ada hal lain Pak yang mungkin mau disampaikan Pak? ya sebetulnya animo nasabah sampai saat ini sangat baik ya. Malah Ya, sebetulnya ada nasabah yang mau melakukan penempatan juga, cuma karena belum bisa atau ya, disuspend, jadi mereka menunggu lah. Jadi baik, sebetulnya banyak nasabah yang ingin melakukan pembelian juga ya baik, terhadap baik, produk itu mereka menunggu gitu. baik. Nah, mudah-mudahanlah kita juga ucapkan terima kasih atas kepercayaan investor yang demikian besar Ya, ya apa kita sampai saat ini menjaga lah baik. kepercayaan nasabah terhadap kami gitu.
Baik, oke. Pak, terima kasih Pak atas waktunya, Terima kasih. penjelasannya juga ini menjadi lebih jelas daripada Ya, kita baca kan, Bapak bisa menjelaskan menjadi sangat hal yang berharga buat kita sebagai investor ya, yang ada di pasar modal di Indonesia. Oke Pak, ya. terima kasih atas waktunya, Terima selamat sore kasih. Pak. Sore. Semoga selalu bisa sukses bersama-sama. Ya. Oke, thank you ya Pak. Nah, itu dia wawancara bersama Pak Jamil Salim Konvoy, Direktur dari PT Sinarmas Asset Management. Semoga bisa memberikan pandangan dan informasi yang lebih lengkap terkait dengan suspensi pada produk reksadana Sinarmas Asset Management. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.